Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Pemerintah Kota Banjarmasin bergerak cepat memberikan bantuan tanggap darurat untuk korban kebakaran di Jalan Rawasari 3 yang menghanguskan 12 rumah. Bantuan tersebut diserahkan langsung Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur. Wakil Wali Kota Banjarmasin didampingi camat, lurah, jajaran dinas sosial dan Kesra menyambangi langsung korban kebakaran di Rawasari RT 68 dan 51 Kelurahan Teluk Dalam Banjarmasin Tengah, Senin 10 Juli tadi. Kedatangannya untuk memberikan bantuan tanggap darurat dan uang senilai 3 juta rupiah per kepala keluarga. Total ada 12 rumah yang hangus terbakar pada Minggu dini hari. Akibatnya 15 kepala keluarga dengan total 60 jiwa kehilangan tempat tinggal. Melihat musibah yang cukup besar itu, Arifin meminta jajarannya untuk melakukan langkah-langkah antisipasi seperti penataan lingkungan dan lainnya, karena ini merupakan kejadian kedua di kawasan yang cukup padat penduduk. Dimanapun kita harapkan untuk kita dengan pola-pola pencegahan kita lakukan dengan dinas damkar, nanti dengan lurah, dengan camat dan seluruh RT kita bagaimana menjadi cegah kebakaran, karena kebakaran musibahnya luar biasa bagi masyarakat kita, dan juga mudah-mudahan kita nanti ke depannya juga menata lingkungan ini agar kita bisa jangan sampai terjadi pencetus kebakaran. Jadi masyarakat sudah diimbau jangan sampai memelihara yang mudah terbakar, seperti pakaian-pakaian yang selalu bisa tersulut kebakaran, ya kan, kertas-kertas, dan juga menjaga alat masaknya dan listriknya yang juga sudah mulai turun kualitasnya. Ini sangat bermanfaat sekali buat kami, karena ini bukan yang pertama kali kejadian besar ini yang kedua kali buat kami. Dan yang sekali ini kebetulan saya yang lebih besar korbannya, 2 bukti rumah yang saya kena. Nah, jadi itu makanya saya tadi menghimbau juga, sempat ngomong dengan Pak Wakil, kalau bisa nanti untuk penataan selanjutnya kita bikin aturan lah, tidak kesepakatan warga, berarti tidak ada penumpukan atau susunan rumah yang harus diatur, ada punya jarak dan sebagainya. Kan kasihan kan nanti bisa adakah korban jiwa jadinya. Selain korban materi yang kita alami, ini pun sudah agak berat buat kami. Nah, ditambah lagi nanti yang lain-lainnya kita beban segalanya. Jadi itu tadi. Warga berharap ada bantuan dari dermawan lainnya agar mereka bisa secepatnya membangun tempat tinggal kembali, mengingat saat ini terpaksa harus mengungsi ke tempat sanak keluarga. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya, lantaran dinilai terlalu mahal, Komisi 2 DPRD Banjarmasin meminta harga karcis masuk di objek wisata Kampung Ketupat bisa diturunkan. Sementara itu, hal yang sama juga disampaikan fraksi PAN Afrizaldi. Pasalnya mahalnya tiket masuk ke Kampung Ketupat terus menjadi keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat dan pengunjung terkait karcis atau tiket masuk wisata Kampung Ketupat turut mendapat respon dari Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin. Untuk harga tiket masuk pada hari Senin Selasa dipatok Rp10.000, sedangkan hari Rabu sampai Jumat sebesar Rp15.000 dan Sabtu Minggu sebesar Rp20.000. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin Awal Subarka saat ditemui di gedung DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu meminta pengelola tempat wisata Kampung Ketupat bisa menurunkan harga tiket masuk. Pasalnya hal tersebut memberatkan masyarakat. Di samping itu seharusnya pengelola lebih mementingkan promosi dengan harga tiket yang murah untuk menarik minat pengunjung. Informasi secara langsung dari Dinas Pariwisata. Kalau kami menyarankan, ya ini kan boleh saja kami sebagai wakil rakyat menyarankan pemberlakuan tiket masuk ini jangan terlalu besar, ya, supaya tidak memberatkan kepada masyarakat. Biarlah masyarakat menikmati saja dulu kawasan wisata ini. Ya. Nanti kalau memang sudah jalan, memang wisata yang mereka nikmati sesuai dengan yang mereka harapkan oleh para wisatawan, oleh masyarakat ini, maka kalau memang perlu dinaikkan karena mungkin membengkaknya biaya operasional dan sebagainya, itu kan hak dari pengelola, itu silakan saja. Tetapi masyarakat merasa nyaman gitu ya dengan memberikan biaya tiket masuk itu yang nilainya agak tinggi karena mereka menikmati yang memang sesuai dengan yang mereka bayarkan, itu silakan saja. Tapi kalau sekarang kan karena masih baru, saran kami jangan terlalu tinggi tiketnya, biarlah masyarakat menikmati itu supaya intinya geliat pariwisata kita
supaya tumbuh dulu, supaya perekonomian berjalan, itu dulu sebenarnya. Terkait hal ini, ia juga berencana akan memanggil Dinas Pariwisata dan pihak pengelola tempat wisata untuk bisa melakukan pengkajian terkait harga tiket. Selain agar tidak membebani masyarakat, juga agar wisata di Banjarmasin bisa terus berkembang. Murtasia, Banjar TV. Harga tiket masuk kawasan pariwisata yang baru dibuka, yakni di Kampung Ketupat, Kelurahan Sungai Baru, terus menjadi sorotan DPRD Banjarmasin, termasuk dari politisi Partai Amanat Nasional, Afri Jaldi. Menurutnya, kalau harga tiket masuk saja sudah mahal, jelas keberadaan kawasan wisata Kampung Ketupat yang awalnya untuk meningkatkan pendapatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, khususnya para pengrajin dan pedagang ketupat, menjadi lepas dari rencana awal. Karena ini akan kami evaluasi, kita berharap bahwa apa yang menjadi kita saksikan sama-sama pelepasan upaya pemerintah dalam meningkatkan UMKM itu harusnya dibarengi juga dengan dipermudahnya akses. Nah, saya baru mendengar adanya biaya masuk ini dan kami akan melaksanakan evaluasi dengan tindakan ini. Jadi mungkin sistem pengelolaannya harus dikomunikasikan dengan pihak pariwisata dan juga pihak perindak di Kota Banjarmasin. Jadi kita jangan sampai nantinya niatnya ingin memberikan potensi pendapatan bagi daerah, tapi justru berujung membebani masyarakat. Walau dibangun pihak ketiga, jelas sistem pengelolaan kawasan wisata Kampung Ketupat ini harus berkoordinasi dengan instansi pariwisata atau perindustrian dan perdagangan atau instansi terkait lainnya di pemerintah Kota Banjarmasin. Soal mahalnya harga tiket masuk di tempat wisata di Kota Banjarmasin yang selama ini dikeluhkan warga akan menjadi catatan dewan, terlebih lagi kawasan wisata yang sepatutnya jadi wilayah publik telah dikomersialkan. Padahal niat awalnya menjadi potensi bagi pendapatan daerah, akan tetapi faktanya paradoks malah membebani masyarakat. Risna, Banjar TV. Selanjutnya, Bupati Banjar meresmikan pembangunan Pasar Hewan Karangintan tahap 1 sekaligus groundbreaking pembangunan tahap 2 di Desa Padang Panjang, Kecamatan Karangintan. Direncanakan pasar hewan tersebut akan mampu menampung lebih kurang 150 ekor sapi. Kabupaten Banjar menempati urutan kedua populasi ternak sapi terbesar di Kalsel setelah Kabupaten Tanah Laut. Jumlahnya 19.542 ekor sapi. Sementara potensi lahan yang ada diyakini masih terbuka untuk dilakukan pengembangan. Pernyataan itu disampaikan Bupati Banjar Saidi Mansur saat meresmikan pembangunan Pasar Hewan Karangintan tahap 1, sekaligus groundbreaking pembangunan tahap 2 di Desa Padang Panjang, Kecamatan Karangintan. Pembangunan pasar hewan ini atas inisiatif Pemda dalam menyiapkan infrastruktur di sektor peternakan. Saidi berpesan agar menjaga kelestarian lingkungan sekitar pasar hewan dengan tetap memperhatikan aspek kebersihan, pengelolaan limbah, dan kesehatan hewan. Pasar hewan tentunya inisiatif pemerintah daerah untuk memberikan pembangunan infrastruktur di sektor peternakan. Tentunya menghadapi Idul Adha pun 2000 ekor sapi di rumah potong hewan itu menjadi pemikiran kita pemerintah daerah, dan juga sektor peternakan di Kabupaten Banjar kedua terbanyak di Kalimantan Selatan, dan pasar hewan pun mungkin yang kedua. Selama ini kontribusi dalam sektor peternakan khususnya jual beli maupun pengembangan tukar informasi ada di kabupaten lain, dan mudah-mudahan pasar hewan yang ada di Karangintan dan juga diresmikan dengan nama Karangintan agar dijaga dengan baik-baik, tentunya membawa nama Kabupaten Banjar dipelihara dan dirawat, dan mudah-mudahan tumbuhlah partisipasi di sektor peternakan khususnya pasar hewan. PLT Kepala Dinas Pertanian Nurul Khotimah menyebut pembangunan pasar hewan ini bersumber dari APBD Banjar dengan dana 800 juta rupiah. Sedangkan pembangunan tahap 2 sebesar 1,2 miliar rupiah akan mampu menampung lebih dari 150 ekor sapi. Selain itu akan dilengkapi fasilitas penunjang puskeswan, IFAL, musola, loading dock,
pos jaga, gerbang, dan ikon sapi. Perkiraan kita untuk saat ini hanya sekitar 40-50. Tapi dengan adanya tambahan nanti pembangunan tahap kedua nanti sekitar 150 ekor sapi bisa menang. Kalau selain sapi untuk sementara hewan ternak besar yang kita jadikan pasar hewan ini karena kita untuk menyediakan pasar hewan di Kabupaten Banjar. Selama ini kan untuk menjual ternak yang ada kan cuma di tanah laut gitu. Jadi pedagang kita kalau ada di sini ini untuk memudahkan. Tapi selain itu nanti di sini juga ada puskeswannya kan. Nah, jadi bisa memeriksa hewan nanti di sini. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, rangkaian peringatan Hari Anak Nasional oleh pemerintah Kota Banjarmasin diawali dengan sunatan massal, diikuti ratusan anak selama 2 hari pelaksanaan. Khitan atau sunat menjadi satu kewajiban bagi pria umat Islam, baik sejak kecil maupun yang beranjak remaja. Untuk membantu masyarakat prasejahtera, Pemko Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan menggelar sunatan massal selama 2 hari pada 10 dan 11 Juli di Aula Kayu Baimbai Balai Kota, Jalan RE Marta Dinata. Kegiatan dibuka langsung Wakil Wali Kota Banjarmasin, didampingi Ketua Bidang 1 Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin, dan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan serta jajaran terkait lainnya. Wakil Wali Kota Arifin Nur menyatakan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Kota Banjarmasin. Arifin mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam acara sunatan massal tersebut. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya untuk memenuhi tradisi keagamaan, tetapi juga guna perlindungan dan kesejahteraan generasi muda. Rangkaian Hari Anak Nasional nanti insya Allah puncaknya 23 Juli 2003. Nah, kita rangkaian ini melalui Dinas Kesehatan seluruh panitia Hari Anak Nasional kita melakukan aksi sunatan massal. Jadi mulai dari awal Juli kemarin sudah ada dari instansi, dari masjid-masjid juga ada. Sekarang di pemerintah Kota Banjarmasin, beberapa kecamatan kita ini 150 orang, lalu 300 jadi sampai besok. Nah, kita akan melakukan sunatan massal kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, mudah-mudahan kita dengan sunatan massal ini kita memberikan kontribusi yang baik untuk mencegah daripada seluruh penyakit yang ada di kelamin dan juga pastikan mereka adalah merupakan ini fikih kita bagi umat Islam, nah untuk sudah menuju kedewasaan. Banyak orang tua yang merasa terbantu dengan program tersebut dan berharap di tahun depan dapat terus berlanjut. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Kemah Bela Negara tingkat nasional resmi dibuka Ketua Mabida Kalsel Sahbirinor. Tetaplah bersama kami.